Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan membahas mengenai sediaan optalmik. Langsung saja yang pertama mengenai anatomi dari mata. Jadi mata adalah organ indera yang sangat kompleks dan berfungsi untuk mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Dan selain untuk melihat, mata juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan mengatur ritme sirkadian atau siklus tidur bangun melalui sensitivitas terhadap cahaya matahari. Nah, bagian-bagian mata itu meliputi kornea, sklera, konjungtiva, iris, pupil, lensa, badan dan otot siliaris, retina, makula, vitreous body, pembuluh darah retina, dan saraf optik. Nah, untuk kornea, sklera, dan konjungtiva itu merupakan lapisan pelindung bagian luar, di mana kornea itu adalah lapisan bening terluar yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu untuk sklera itu dia bagian putih mata yang keras untuk melindungi struktur internal dan mempertahankan bentuk bola mata. Lalu untuk konjungtiva sendiri itu dia merupakan lapisan tipis yang menjaga kelembapan permukaan mata. Yang berikut mekanisme pembersihan alami pada mata. Jadi, mekanisme ini merupakan sistem pertahanan fisiologis yang sangat penting dalam menjaga kebersihan permukaan okular sekaligus menjadi faktor utama yang mempengaruhi bioavailabilitas obat optamik. Nah, dua mekanisme utama yang berperan adalah lacrimal turnover sama nasolacrimal drainage. Nah, yang pertama itu lacrimal turnover, di mana ini adalah proses produksi, distribusi, dan eliminasi air mata secara kontinu di permukaan mata. Nah, air mata diproduksi oleh kelenjar lakrimal dan membentuk tear film yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lipid, aqueous, dan mukus. Nah, dalam kondisi normal, volume air sekitar 7-10 mikroliter dengan laju pergantian yaitu sekitar 1-3 mikroliter per menit. Nah, ketika terjadi kediban, maka air mata akan tersebar merata sekaligus membawa partikel asing atau zat termasuk obat menuju sudut medial mata. Yang berikut nasolacrimal drainage, di mana ini adalah proses pengaliran air mata dari permukaan mata ke rongga hidung melalui sistem saluran lakrimal yang terdiri dari lubang kecil di kelopak, lalu ada kanalikuli, ada lacrimal sac, dan nasolacrimal duct. Nah, proses ini dipercepat oleh kedipan mata yang menciptakan tekanan pompa atau lacrimal pump sehingga cairan termasuk obat cepat dialirkan ke hidung. Lalu yang berikut hambatan prekorneal pada sediaan oftalmik. Jadi, hambatan-hambatan ini adalah faktor-faktor di permukaan yaitu sebelum obat mencapai kornea yang dapat menyebabkan hilangnya obat secara cepat sehingga hanya sebagian kecil saja yang benar-benar diserap oleh bagian optalmik. Nah, yang pertama itu volume cairan mata yang terbatas, di mana volume normal cairan air mata adalah hanya sekitar 7-10 mikroliter, sedangkan satu tetes obat biasanya 30-50 mikroliter. Nah, dampaknya sebagian besar obat akan langsung meluap keluar atau overflow dari mata. Lalu ada juga hanya sebagian kecil yang tetap berada di permukaan okular dan efisiensi pemberian obat menjadi sangat rendah sejak awal. Lalu yang kedua itu laju pergantian air mata yang tinggi. Nah, air mata mengalami pergantian yang cepat yaitu sekitar 1-3 mikroliter per menit dan akan meningkat saat mata itu teriritasi oleh obat maupun refleks berkedip yang meningkat. Nah, dampaknya itu obat akan cepat diencerkan dan terbilas atau wash out, lalu waktu kontak obat dengan kornea sangat singkat, yaitu plus minus 1-2 menit, dan menurunnya absorpsi serta bioavailabilitas dari obat. Lalu yang ketiga itu drainase ke saluran hidung, di mana sebagian obat yang tidak terserap akan mengalir melalui sistem lakrimal menuju rongga hidung. Dan dampaknya itu obat bisa hilang dari lokasi target yaitu mata dan dapat diserap melalui mukosa hidung sehingga masuk ke sirkulasi sistemik. Hal ini berpotensi menimbulkan efek samping sistemik misalnya pada obat beta blocker optalmik. Struktur kornea atau sawar mata. Jadi kornea merupakan barrier utama dalam absorpsi obat optalmik karena memiliki struktur berlapis dengan sifat fisikokimia yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat menembus kornea secara efektif, maka obat harus mampu melewati ketiga lapisan ini secara berurutan. Nah, lapisannya tampak pada gambar. Jadi, lapisannya itu yang pertama epitel, yaitu terdiri dari sel-sel epitel dengan tine junction,
yang bersifat lipofilik atau hidrofobik. Nah, fungsinya itu sebagai barier, yaitu menghambat obat hidrofilik sehingga nantinya akan sulit menembus membran lipid. Lalu dia juga menjadi penghalang pertama dan paling signifikan. Lalu yang kedua itu ada stroma, di mana stroma ini menyusun sekitar 90% dari ketebalan kornea dan sangat kaya akan matriks dan kolagen. Dia ini sifatnya hidrofilik atau aqueous dengan fungsinya itu sebagai barier untuk menghambat obat yang terlalu lipofilik dan memfasilitasi difusi zat yang larut dalam air. Lalu yang berikut ada endotel, di mana lapisan sel tunggal yang menghadap ke bilik anterior dan bersifat relatif lipofilik. Nah, fungsinya itu lebih permeabel dibandingkan epitel dan bukan berupa barier utama, tetapi tetap mempengaruhi penetrasi akhir obat. Nah, konsep kuncinya itu obat harus bersifat bifasik atau amfipatik, di mana karena struktur kornea yang seperti sandwich yaitu lipofilik, hidrofilik, dan lipofilik, maka obat idealnya harus memiliki sifat lipofilik untuk menembus epitel dan endotel dan juga sifat hidrofilik untuk melewati stroma. Dan dengan kata lain, obat harus memiliki sifat amfipatik atau bifasik yaitu punya dua sifat, yakni lipofilik dan juga hidrofilik, agar dapat berdifusi optimal melalui semua lapisan. Yang berikut mekanisme penetrasi intraokular. Jadi penetrasi ke dalam mata terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur korneal dan jalur non-korneal. Nah, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat, terutama koefisien partisi atau log P. Pertama untuk jalur korneal, satu itu transseluler dan satunya itu paraseluler. Nah, untuk transseluler, dia ini obat melewati sel-sel epitel kornea secara langsung. Nah, jalur ini sangat bergantung pada koefisien partisi atau log P dari obat. Karena epitel kornea sifatnya itu lipofilik, sehingga obat yang bersifat lipofilik lebih mudah masuk melalui jalur ini. Lalu yang kedua itu melalui paraseluler atau antar sel. Jadi obat akan melewati celah sempit di antara sel-sel epitel atau melalui tight junction. Nah, jalur ini biasanya digunakan oleh obat-obat yang bersifat hidrofilik atau molekul yang sangat kecil, namun kapasitasnya sangat terbatas karena kerapatan antar sel yang sangat tinggi. Lalu yang berikut itu jalur non-korneal, di mana jalur ini dia melibatkan penetrasi melalui konjungtiva dan sklera yang biasanya terjadi pada molekul obat yang besar atau sangat hidrofilik yang sulit menembus kornea. Nah, kekurangannya itu pembuluh darah di konjungtiva dapat menyerap obat ke dalam sirkulasi sistemik sebelum sempat masuk ke dalam darah sehingga menurunkan bioavailabilitas intraokular. Nah, yang berikut kita masuk pada pengaruh koefisien partisi atau log P. Jadi, koefisien partisi adalah faktor kunci yang menentukan seberapa efisien obat menembus sandwich atau kornea. Yang berikut kita masuk pada faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi. Jadi, keberhasilan terapi obat tidak hanya ditentukan oleh sifat obat, tetapi juga oleh desain formulasi. Nah, tiga faktor penting yang sangat mempengaruhi absorpsi obat, khususnya di mata, adalah viskositas, pH, dan kapasitas dapar, serta ukuran partikel. Yang berikut itu parameter bioavailabilitas atau BA optalmik. Nah, berbeda dengan obat sistemik, bioavailabilitas pada sediaan mata dievaluasi dari jumlah obat yang berhasil mencapai jaringan target intraokular, terutama cairan aqueous. Nah, parameter utama yang digunakan adalah profil kadar obat, Cmax, dan AUC, serta eliminasi obat dari mata. Nah, yang keempat itu faktor eliminasi obat dari mata, di mana di sini ada 4 bagian yang kita lihat. Yang pertama itu aliran cairan aqueous, di mana dampaknya itu jika terjadi penurunan konsentrasi obat intraokular, maka terjadi juga penurunan AUC dan durasi efek. Nah, yang kedua itu difusi ke jaringan intraokular, di mana dampaknya itu untuk distribusi ke jaringan maka akan menurunkan kadar bebas di aqueous humor. Lalu yang berikut itu metabolisme lokal, dampaknya itu terjadi penurunan konsentrasi aktif, maka terjadi juga penurunan pada efektivitas dari obatnya. Lalu yang terakhir itu drainase ke sirkulasi sistemik. Untuk dampaknya itu terjadi penurunan bioavailabilitas lokal dan terjadinya potensi efek samping sistemik. Yang berikut kita masuk pada evaluasi data untuk formulasi, di mana di sini ada 3 cara. Yang pertama itu viskositas, di mana di sini kita bisa contohkan penggunaan HPMC. Nah, prinsipnya itu dengan meningkatkan kekentalan sehingga akan memperlambat drainase dan washout air mata.
Nah, dampaknya terhadap absorpsi yaitu terjadi peningkatan waktu kontak dengan kornea dan meningkatkan pula CMAX serta OC-nya. Nah, yang berikutnya itu sistem in situ gelling, di mana larutan ini akan berubah menjadi gel di mata yang dipicu karena pH, suhu, dan ion. Nah, untuk dampaknya itu retensinya semakin meningkat sangat tinggi dan absorpsi obatnya juga semakin meningkat. Lalu yang terakhir itu penetration enhancer, di mana prinsipnya itu untuk meningkatkan permeabilitas kornea, yaitu dengan mengganggu lipid membran atau buka tight junction. Lalu untuk dampaknya terhadap absorpsi, membuat penetrasinya itu jauh lebih meningkat, sehingga Cmax intraokulernya juga meningkat. Baik, itu saja dari saya. Semoga video mengenai sediaan optalmik bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.